الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qul rabbi zidni 'ilma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi radhiyallahu anhu wa radiya bihi wa rahimahullah wa rahimana bihi wa nafa'ana bihi fid darin amin. Masih dalam melanjutkan kepada sifat-sifat yang tidak pantas dimiliki seorang muslim. Kemarin kita bahas yang harus dimiliki. Sekarang yang tidak pantas untuk dimiliki. Apa itu? Wala jami'an lil mal wala mani'an lahu an haqqi. Seorang mukmin yang baik itu tidak mengumpulkan harta. Artinya tujuan dia hidup itu bukan untuk menumpuk harta, tidak. Boleh dia untuk mencari harta, tapi yang dia cari manfaatnya. Manfaatnya punya harta apa? Itu Imam Syafi'i dalam salah satu ucapannya mengatakan, ya lahfa nafsi ala malin ufarriguh ala al-mukillina min ahlil muru'ati. Sungguh sangat pengen aku punya duit,
Sungguh sangat pengen aku punya duit. Untuk apa? Yang aku bagi-bagikan kepada orang-orang fakir yang mereka menjaga harga dirinya sehingga nggak pernah minta-minta. Silahkan pengen harta, tapi untuk apa? Itu pertanyaan yang paling besar. Itulah kita ini harus sering-sering merenung. Ya, kalau bisa tulis itu tulisan besar-besar, taruh di kamar Anda yang akan Anda lihat sebelum Anda tidur, dan yang pertama kali Anda lihat ketika Anda bangun tidur. Apa itu? Di dunia apa yang kau cari? Tulis besar-besar. Di dunia apa yang kau cari? Jawabannya Anda yang tahu, Anda yang ngerti. Kalau Anda bisa jawab itu, akan baik hidup Anda. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan itu, akan lurus. Semua gerak-gerik Anda lurus. Tapi kalau Anda masih belum punya, berarti belum punya prinsip. Anda masih terombang-ambing gitu. Di dunia apa yang kau cari? Kita rata-rata perantau. Kalau ini perantau rata-rata, walaupun sebagian ada yang asisi. Tulis juga, kegrogot apa yang kau cari? Karena kegiatan Anda kebanyakan di Grogot sesuai tujuan Anda ke sini. Kegiatan Anda di Grogot sesuai tujuan Anda ke sini. Orang yang dia tahu di dunia ini habis ini ke akhirat, nah dia harus tahu itu. Di dunia apa yang kau cari? Kalau Anda bisa menjawab itu, insya Allah Anda akan lebih baik dari yang kemarin. Karena itulah nggak usah kita ini pengen lebih baik dari fulan ya. Satu aja, saya pengen lebih baik dari kemarin. Kalau bisa besok lebih baik dari hari ini, itu baru baik. Nggak perlu Anda membandingkan, oh saya dengan fulan bisa lebih baik, ya nggak perlu. Karena yang tahu cuma Allah. Yang harus Anda pikirkan, saya harus lebih baik dari kemarin. Terus seperti itu. Nah, dengan cara apa itu? Dengan tadi, tulis besar-besar. Di dunia apa yang kau cari? Kalau sudah Anda bisa menjawab itu dengan baik, insya Allah Anda akan pelan-pelan jadi lebih baik daripada kemarin. Sehingga orang mengumpulkan harta silahkan, tapi tujuannya apa? Itu yang penting. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada yang mengatakan ini di zaman salah satu nabi-nabi Bani Israel, tidak disebutkan Nabi Musa ini. Ada seorang pemuda di masa paceklik. Dia melihat gundukan tanah pasir yang tinggi. Terlintas di hatinya, seumpama gundukan tanah ini adalah gandum dan itu milikku, maka aku akan bagikan itu gandum ke seluruh masyarakat yang kelaparan, sehingga nggak ada lagi yang kelaparan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi di masa itu, bilang kepada pemuda tersebut, Allah sudah menerima sedekahnya. Di sini ingin punya harta banyak silahkan, tapi untuk apa? Itu yang penting. Saya ingin kaya kayak fulan, untuk apa? Itu dulu. Sehingga iri kata Nabi, la hasada illa fitnatin. Tidak boleh iri kecuali kedua orang ini. Kalau dua orang ini silahkan Anda iri. Apa arti iri itu? Pengen kayak dia. Selain dua ini nggak usah. Nggak boleh iri kecuali kedua orang ini. Apa? Yang pertama, man ata rajulun atahullahu hikmah fahuwa ya'malu bih wa yu'allimu ana alibul nahar. Yang pertama, orang yang diberi oleh Allah hikmah, diberi ilmu, dan dia mengamalkannya, mengajarkannya sepanjang hidupnya. Setiap waktunya dipakai ngamalkan, ngajarkan sampai wafat. Nah, ini perlu diiri. Iri seperti itu. Yang kedua, rajulun atahullahu mala fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah beri harta dan dia menginfakkannya sepanjang siang dan malam.
Nggak usah iri dengan orang kaya. Iri ketika dia berinfak. Oh, Masya Allah, orangnya kemana-mana ada sumbangannya, kemana-mana dia bantu ini, bantu itu, iri itu. Tapi kalau urusan kaya nggak usah iri. Tidak ada keinginan pengen. Tapi kalau ketika dia menghabiskan kekayaannya di jalan Allah, membantu fuqara, membantu masjid, membantu pondok, nah itu Anda perlu iri itu. Pengen kayak gitu, pengen itu silakan. Tapi kalau cuman kayanya nggak usah. Alim aja nggak perlu. Kalau dia alimnya malah menyesatkan, alimnya malah ngendap aja, nggak ada faedahnya. Artinya nggak ngamalkan, nggak ngajarkan. Masya Allah, Ustaz, mondoknya 20 tahun. Tapi gitu-gitu aja, nggak usah iri. Yang iri ketika dia ngamalkan dan ngajarkan, itu iri. Nah, ini dua orang ini yang pantas Anda iri. Anda pengen kayak gitu silahkan. Selain itu tidak usah. Kenapa? Karena tadi intinya hidup itu manfaat. Kalau nggak manfaat, yang penting jangan membahayakan. Nilai seseorang di sisi Allah itu bukan dari apa yang dia punya, tapi untuk apa dia kerjakan. Untuk apa dia punya itu, untuk apa? Itu faedah yang paling besar di situ. Sehingga sifat seorang mukmin yang benar-benar dia tidak mengumpulkan harta. Kenapa? Pertama, mukmin artinya beriman. Artinya iman, dia tahu ada hari pembalasan. Dia tahu ada hari hisab. Yang mana Nabi pernah bersabda, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia itu, harta itu yang Anda cari dengan cara halal, kalau meninggal Anda itu masih menjadi pemiliknya itu Anda, maka dihisab sama Allah. Artinya dituntut. Dituntut harta itu dua, Pak. Dari bagaimana Anda cara mencarinya, bagaimana Anda membelanjakannya, dua. Pertanyaannya, harta itu dua. Kayak jabatan sama. Dunia itu jabatan, harta. Itu dua pertanyaannya. Dari mana, bagaimana Anda mencarinya, dengan cara halal atau enggak? Yang kedua, bagaimana Anda membelanjakannya. Kalau jabatan, bagaimana Anda menggunakannya. Dua. Kalau umur cuma satu, bagaimana Anda menghabiskan? Umur cuma satu pertanyaan. Ilmu cuma satu, nah amalkan nggak? Diamalkan nggak ilmu itu? Cuma satu pertanyaan. Tapi kalau sudah harta, dua arah pertanyaan. Sehingga dalam hal ini seorang sahabat pun, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf itu pernah Siti Aisyah menyampaikan hadis dari Nabi kepada Sina Abdurrahman. Nabi pernah bersabda, miskin Abdurrahman, kasihan Abdurrahman. Abdurrahman ini termasuk sahabat yang kaya, sama kayak Sina Utsman. Dan beliau termasuk 10 sahabat yang sudah dapat kabar gembira surga ketika masih hidup. Sina Abdurrahman ini termasuk 10 sahabat ketika masih hidup sudah dibilang Nabi, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Beliau dengar langsung. Abdurrahman bin Auf fil jannah, di surga. Nabi nggak mungkin bohong. Itu pun Nabi pernah berkata, miskin Abdurrahman, kasihan Abdurrahman. Yang lain masuk surga lari, dia merangkak. Waktu itu Siti Fatimah dengar, Siti Aisyah dengar, disampaikan ke Sayyidina Abdurrahman, nangis beliau. Misalnya itu disodakohkan semua hartanya. Subhanallah, balik 20 kali lipat. Bingung, yo, sudah sedekah balik lagi kayaknya apa? Kenapa? Karena Nabi bersabda, orang sedekah nggak mungkin berkurang, bertambah. Sedekah lagi bertambah lagi. Nabi bersabda, kasih Abdurrahman bin Auf. Sahabat semuanya masuk surga lari, dia aja yang merangkak. Coba, ini sahabat, Pak. Selevel orang yang masuk surga dijamin. Sehingga orang yang beriman harusnya mikir, ngapain saya numpuk sesuatu yang pasti dihitung, pasti dihisab. Kasarnya gini ya, orang kalau belanja ke supermarket cuman beli mie bungkus 5 aja, cepet ngitungnya. Kalau Anda bawa 2 keranjang, lama Pak dihitung, Pak. Bawa 2 keranjang sampai ngitungnya lama. Itu aja kadang-kadang gerah, padahal nggak AC loh. Nanti di yaumul hisab matahari sejengkal aja.
dan panasnya sangat panas. Saking panasnya sampai orang kafir itu mengatakan, ya Allah percepat ke neraka, tidak apa-apa wis, nggak kuat sudah. Coba, saking nggak ngertinya dia neraka dan saking panasnya di padang mahsyar. Coba dia ngerti neraka mungkin nggak pengen nyemplung ke situ. Tapi saking sumpahnya sampai bilang gitu. Nah kalau kita mikir seperti itu, maka bagaimana dia bisa ridho? Dia akan dihisab pada sesuatu yang nggak dia nikmati. Anggap dia menikmati itu di dunia, dia menikmati. Tapi tetap ada hisabnya. Sehingga orang yang cerdas seperti guru saya Abuya Hasan bin Al-Baharun rahimahullah ta'ala, yang beliau itu 3 hari sebelum wafat kumpulkan anak-anaknya, mengatakan, wahai anakku, ini pondok dan semua fasilitas yang di pondok, mulai mobilnya, ini semua itu bukan semua orang uang donatur, ada uang abah di situ. Abah juga ada uang, juga dapat amplop, semua tak ada pondok. Artinya ada warisan di sini. Tapi ingat kata, semua yang abi punya semua itu abi wakafkan untuk pondok. Jadi 3 hari sebelum wafat itu beliau nggak punya apa-apa. Sehingga karena beliau termasuk anggota pondok, ngajar di pondok, ya boleh memanfaatkan pondok. Kata beliau, silahkan yang mau pakai mobil silahkan, tapi harus ngajar. Nggak ngajar nggak boleh, karena ini punya pondok semua. Beliau meninggal tanpa membawa sepeser pun, sampai semua pakaiannya itu wakaf semua, wakaf semua. Ini orang cerdas. Sebelum meninggal sudah plong nol, nggak ada yang dihisab lagi. Nah ini cerdas Pak. Yang nggak cerdas itu yang memaksa diri sederhana waktu hidup demi agar kelihatan nggak punya, tapi pas meninggal hartanya miliaran. Menambahkan diri nggak mampu, banyak nggak mampu saya. Padahal saking pelitnya sampai nggak mau orang tahu kalau dia punya duit. Pas meninggal banyak duit dia, hisabnya repot. Di dunia dia nggak kumpulkan, di akhirat dia kena adab. Ya, kenapa adat? Nggak zakat ya. Karena kalau dia zakat, orang ngerti, oh kaya berarti zakat. Dia nggak zakat. Coba. Sehingga dalam hal ini hati-hati. Cinta dunia itu memabukkan. Kenapa dibilang mabuk? Karena bikin orang nggak sadar. Orang nggak sadar kalau dia itu telah gini, nggak sadar. Ya, cinta dunia itu memabukkan. Sehingga sifat orang yang beriman, maka dia tidak akan demikian. Dia tidak akan demikian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya kam min jami'in laisa bina'imin. Berapa banyak orang yang mengumpulkan tapi nggak menikmati. Nggak menikmati di akhirat dengan dia sedekahkan, nggak menikmati di dunia dengan dia menggunakan duit dia, nggak. Dia simpen aja itu. Di akhirat dia kena hisab. Coba dia nikmati di akhirat, walaupun dia enggak, misalnya dia mau zuhud lah, dia nggak mau, saya nggak mau menikmati di dunia, di akhiratnya titip ke masjid, titip ke pondok, titip ke fakir miskin, nikmati di akhirat abadi. Ini di akhirat wala Anda, di dunia juga enggak juga. Terus apa? Hidup Anda habis hanya nyari sesuatu yang bikin Anda repot nanti di akhirat. Hidup Anda habis nyari sesuatu yang bikin Anda repot. Ngapain? Mending beramal. Tapi tadi amal juga perlu harta, iya. Tapi kalau Anda yakin jaminan dari Allah, nggak terlalu repot Anda, nggak terlalu pusing Anda. Kalau Anda yakin jaminan dari Allah, nggak perlu repot. Yang diantara doanya salafun sholeh, apa itu? Allahumma afridni lima khalaqtani lah. Ya Allah, fokuskan aku untuk sesuatu yang untuk itu Engkau ciptakan. Apa itu? Ibadah. Ya Allah, fokuskan aku untuk ibadah. Wala tushghilni bima takaffalta bi. Dan jangan Engkau sibukkan aku dengan sesuatu yang sudah Engkau jamin untukku. Jangan sibukkan aku dengan sesuatu yang sudah Engkau jamin untukku. Enak, maksudnya apa? Jangan buat aku sibuk dengan dunia ya Allah.
itu sudah kau jamin untukku. Tetap nyari tetap. Cuman ketika Anda fokus dengan akhirat, ada jaminan khusus. Orang yang kerja untuk orang kaya itu aja tenang kok. Pasti cair Ustaz, pasti cair. Dia nggak habis-habis duitnya kok. Anda kerja untuk orang kaya, Anda tenang. Kenapa Anda kerja untuk yang maha kaya, Anda masih bingung? Kenapa Anda kalau kerja kepada yang maha kaya Allah Ta'ala, Anda masih bingung? Kenapa Anda resah? Karena ketika pekerjaan Anda kepada Allah teledor. Ketika Anda resah, gelisah, rezeki dapat gak ya? Kenapa? Ketika Anda merasa sadar ada kewajiban yang belum saya kerjakan, ada larangan yang masih saya kerjakan, itu baru Anda gelisah. Yang bikin gelisah dari situ. Tapi ketika Anda yakin, insya Allah kewajiban semua sudah saya kerjakan, haknya Allah sudah, haknya manusia sudah, dan insya Allah yang haram nggak pernah saya kerjakan, maka di sini Anda tenang, nggak usah khawatir. Wali-wali Allah itu tenang karena itu. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah itu tidak pernah ada rasa khawatir urusan duniawi, tidak pernah sedih. Kenapa? Karena mereka nggak pernah melanggar aturan Allah. Nggak pernah melanggar aturan Allah. Terus bagaimana bisa dikurangi jatahnya? Nggak pernah melanggar. Ketika Anda tidak pernah melanggar di tempat kerja Anda, apakah Anda khawatir dipotong gaji? Enggak kan? Sama ketika seseorang itu dia nggak pernah melanggar aturan Allah, bagaimana dia bisa khawatir rezekinya? Datang khawatir rezeki itu ketika orang itu bermaksiat. Timbul rasa khawatir, ya Allah. Ya apa ini? Besok makan apa ini? Kenapa? Maksiat. Dia ngerasa saya banyak dosa nih. Kayak apa? Jadi apa caranya? Istighfar, tobat. Jadi bertaubat, kembali kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberi solusi dengan istighfar, diantaranya urusan dunia. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh disebutkan, katakan wahai Nuh kepada kaum, istighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian sudah istighfar, Allah mengampuni kalian, Allah akan mengirimkan hujan rahmat untuk kalian. Allah akan memberi kalian anak, memberi kalian harta. Itu janji untuk orang yang senang istighfar. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin melanggar janjinya. Allah sendiri berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin melanggar janjinya. Itu yang harus kita mantapkan. Itu iman ngarannya. Itu ngarannya iman. Masa Anda bisa beriman pada orang kaya yang ngasih gaji Anda, tapi nggak bisa beriman dengan yang maha kaya? Artinya iman di sini percaya, tidak mungkin dia nggak ngasih gaji saya. Itu kepada orang kaya, Anda percaya dia nggak mungkin nggak ngasih gaji Anda, Anda tidak pernah melanggar aturannya. Terus mengapa Anda kok malah ragu pada yang maha kaya? Ini yang harus dijadikan pertanyaan. Kemudian wala mani'an lahu an haqqih. Seorang mukmin yang benar-benar beriman tidak mencegah orang akan hak harta itu. Artinya gak pelit. Ya. Gak boleh seorang beriman itu mencegah orang yang berhak hartanya gak dikasihkan. Seperti apa? Zakat. Zakat itu kewajiban. Zakat itu wajib. Banyak orang kadang-kadang maaf senang sedekah, tapi zakatnya enggak. Padahal zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Ya. Sering kadang-kadang orang alasan di hatinya, saya kan sering sodako, insya Allah bahkan melebihi zakat.
Tapi kalau cuma bilang insya Allah tidak bisa, harus ngitung itu sesuai tidak. Sehingga orang zakat itu nggak bisa sembarangan. Kalau sodako sembarangan Pak. Sodako itu apapun yang manfaat silahkan Anda keluarkan. Ke siapapun Anda beri, tidak ada larangan. Bahkan ke orang kafir pun silahkan sedekah ke orang kafir. Namanya sosial. Yang penting Anda nggak bikin untuk dia acara ibadah dia, itu aja. Silahkan. Tapi kalau zakat ada aturan. Apa itu? Berapa persen yang dikeluarkan? Kapan mengeluarkannya? Kepada siapa diberikan? Itu penting. Ada kalanya orang itu, Ustaz, saya sering tiap tahun zakat, tapi kok masih aja banyak ketipu saya, banyak kebakaran harta saya, banyak gini. Padahal Nabi sudah bersabda, hasinu amwalakum bizzakat, bentengi harta kalian dengan berzakat. Tapi kok masih harta saya nggak aman? Bisa jadi cara zakatnya salah. Maaf, sering saya perhatikan kadang orang itu ya menganggap sudah bayar pajak dianggap sudah zakat. Ustaz, saya tiap tahun pajak Ustaz. Udah pajak lain zakat Pak. Pajak kemana, zakat kemana? Nggak bisa disamakan. Ada kalanya Ustaz, saya tiap hari bagi-bagi ke fakir miskin. Berapa? 50.000. Itu insya Allah cukup zakat. Nah, zakat pakai niat. Dan harus tahu berapa persen yang keluar. Nggak bisa digantikan dengan sodako. Terus ada kalanya apa? Ngasihnya nggak kepada 8 golongan. Sering, ayo haji fulan besok siang habis duhur mau zakat. Subhanallah, semua yang pengen duit datang semua. Ya, ada yang naik motor, naik mobil, naik truk. Itu maaf, nggak semua mustahil. Nggak semua 8 golongan. Namanya pengumuman Pak. Semua yang pengen duit datang. Nah, ketika uang zakat nggak mengenai sasaran, maka wajib diqodho. Zakat ini wajib diqodho oleh yang berzakat. Karena kewajiban dia harus nyari tahu mana yang 8 golongan nih. Kalau cuma pengumuman, ayo saya mau zakat besok silahkan datang. Ya semua yang pengen duit datang. Itu. Dan semua itu nggak semua berhak dapat nggak semua. Saya kasih contoh nih, anak-anak yang belum balik nggak sah ngasih zakat ke mereka. Yang sering ini anak kecil-kecil, Pak Haji, zakatnya Pak Haji kasih, nggak sah ini. Kok bisa nggak sah Ustaz? Anak kecil yang belum balik ditanggung nafkahnya oleh orang tua. Termasuk yang nggak boleh kasih zakat orang yang ditanggung nafkahnya secara wajib. Perempuan yang bersuami nggak boleh kasih zakat. Kenapa? Karena dia punya suami yang wajib nafkahi dia. Ustaz, dia fakir Ustaz, kasih suaminya bukan kasih dia. Anak yatim boleh nggak kasih zakat? Hah? Anak yatim boleh nggak dikasih zakat anak yatim? Kalau yatim kaya nggak usah dikasih, nggak boleh. Kalau dia dapat warisan miliaran, ya. Dia fakir Ustaz, nah fakir dapat. Mau yatim nggak yatim, fakir dapat. Ya itulah Allah menyebutkan di antara 8 golongan itu nggak ada anak yatim. Kenapa? Bisa jadi yatim itu kaya. Tapi kalau sudah dia fakir, mau dia lengkap atau enggak, itu fakir. Saat ini janda Ustaz kayak apa sumpah? Janda kaya nggak boleh kasih zakat. Kalau fakir baru dikasih zakat yang fakir. Ya, ini yang penting. Dan itulah dalam hal ini seseorang ketika dia itu tidak ngerti ke siapa saya memberikan zakat saya, serahkan kepada orang yang ngerti atau instansi yang terkait. Contoh Basnas, ya, atau Lasnu, LasMU, terserahlah yang mana. Dan mereka yang tanggung jawab. Cuman pertanyaannya, kadang-kadang panitia, kayak contoh di musola di masjid, kemana tanyanya? Ke Pak RT.
Pak RT ngertinya, ya yang janda kasih. Pak RT-nya nggak ngerti juga. Selesai sudah. Berapa banyak zakat yang nggak sah gara-gara nggak sesuai ngasihnya. Akhirnya apa? Maka tetap ini wajib diqadha itu zakat. Dan nggak tepat sasaran sehingga faedah zakat itu nggak dapat dia apa? Tambah banyak hartanya, aman hartanya, berkah hartanya, nggak dapat. Kenapa? Karena nggak sesuai aturan. Di sini pentingnya belajar fikih. Kalau nggak sesuai fikih nggak dianggap. Nah ini contoh ya. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, maktubun ala babil jannah, di pintu surga itu tertulis, anti haramun alal bakhil, kamu wahai surga itu haram untuk orang yang pelit. Wa mani zakah, yang nggak mau zakat haram masuk surga. Wad dayus, dan laki-laki yang nggak ada cemburu dengan keluarganya. Siapa dayus itu? Yang membiarkan istrinya keluar gak jilbaban, dayus. Membiarkan putrinya pakaian ketat terus keluar, walaupun ahli pengajian, di ahli dzikir aja masih, dayus. Gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kewajiban dia ngurusin anak istri. Itulah Nabi Allah Ta'ala berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang sejati itu mereka lah yang menegakkan syariat pada perempuan di rumahnya, istrinya, saudarinya, putrinya, ibunya. Dia yang menegakkan syariat itu. Tidak boleh keluar pakai minyak harum, tidak boleh keluar dalam keadaan pakaian ketat, tidak boleh keluar tanpa menutup aurat. Itu laki-laki yang benar-benar, kata Allah. Itulah laki-laki. Kalau ada laki-laki yang benar di rumah, nggak ada TV hidup antara maghrib dan isya. Kalau ada laki-laki yang benar, pemimpin yang benar di rumah itu, nggak ada TV hidup antara maghrib dan isya. Nggak ada perempuan keluyuran waktu maghrib. Kenapa? Ada laki-lakinya. Tapi ketika masih ada yang model gini, berarti laki-lakinya nggak ada atau nggak dianggap itu laki-laki. Ini penting. Bagaimana dayus itu nggak bisa mencium aroma surga, apalagi masuk. Ya. Kemudian disebutkan di sini, innallaha jawad yuhibbul jawad. Allah itu maha pemurah dan cinta kepada orang-orang yang pemurah. Cinta orang yang pemurah. Pemurah itu tidak harus nunggu kaya, Pak. Pemurah itu nggak nunggu kaya. Pemurah itu apa yang bisa manfaat orang lain dia berikan. Apa yang manfaat orang lain dia berikan. Kalau nunggu kaya nggak bisa. Kaya itu, punya harta itu hanya menunjukkan siapa dia sebenarnya, itu aja. Orang yang dia waktu kaya sudah pelit, waktu miskin sudah pelit juga dari awal, memang modelnya nggak bisa berubah itu. Dia cuma hanya ditampakkan aja, loh ini loh modelnya, tampakkan aja. Sehingga dalam hal ini seseorang itu ketika dia diberi oleh Allah, ya, mau itu banyak atau sedikit, dia infak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, alal musi qadaru liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang memiliki keluasan harta menginfakkan dari keluasan hartanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, pada siapa yang disempitkan rezekinya, apa? Falyunfiq, hendaknya dia infakkan juga mimman atahullah, dari sebagian yang Allah berikan kepada dia. Di sini Allah nggak menganjurkan orang yang pas-pasan jangan infak, tidak, infak. Karena dengan infak Anda diperbanyak oleh Allah. Dengan infak Anda diperbanyak. Bukan disuruh nggak usah infak ya, sudah pas-pasan. Infak walaupun sedikit. Karena dengan infak itu Anda akan diperbanyak oleh Allah. Kadang kita ini, saya belum dikit dibanding fulan yang 40 miliar, saya sedikit Ustaz, cuma 2M. Bukan sedikit, Pak. Anda bandingannya dengan yang lebih masalahnya, sehingga Anda merasa kiri terus.
merasa miskin terus. Kapan Anda infaknya kalau merasa miskin terus? Ini yang penting. Disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, dan ini mungkin pernah saya sampaikan. Nabi bersabda, dirhamun sabaqa alfa dirham. Ya. Sedekah 1 dirham mengalahkan pahala sedekah 1000 dirham. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kayak apa? Kok bisa yang 1000 dirham kalah dengan 1 dirham? Kata Nabi, yang 1 dirham dia cuma punya 2 dirham. Setengah hartanya dia sedekahkan, setengah dia pakai. Separuh hartanya dia punya 2 dirham aja. 1 dirham dia sedekahkan. Yang 1000 dirham punya jutaan dirham. Dia keluarkan cuma 1000, gak ada gunanya. Ya ada, tapi gak banyak. Dibanding yang tadi, orang yang cuma punya 10.000 sedekah 5.000, berat Pak. Berat. Yang punya 1 M sedekah 100.000 gampang, 100.000. Punya 1 M gak ada apa-apanya. Intinya sedekah itu bukan urusan nominal, tapi beratnya di sini. Pengorbanan dia kayak apa? Jelas pengorbanan yang 10.000, pengorbanan 5.000 lebih berat. Karena itulah jangan remehkan orang sedekah 2.000. Bisa jadi dia cuma punya 5.000, dia sedekah 2.000. Kadang-kadang kita ada, bahkan terhadap diri sendiri, gak boleh ngeremehkan sedekah. Anda dari rumah nih, mau Jumatan, sudah siap, sudah 2.000, ini untuk kotak infak. Lihat samping sana uang biru semua, gak jadi Ustaz. Malu saya, yang lain biru semua, saya 2.000 Pak. Ini ngeremehkan, jangan. Sedekah Anda di sisi Allah besar. Kenapa? Karena sedekah Anda yang kecil itu menurut Anda lebih besar daripada Anda gak sedekah. Pulang tetap banyak foto di rumah. Jangan. Kalau sudah niat dari rumah sedekah. Jangan karena merasa terkucilkan gak jadi Ustaz. Gak jadi wis sedekah, jangan. Kenapa? Karena tadi apa yang Anda niatkan itu sudah Allah tetapkan. Dan pahala Allah gak lihat nominal. Pahala itu Allah gak lihat nominal. Yang Allah lihat seberapa persen dari yang Anda keluarkan itu. Karena itulah zakat itu tergantung persenan, bukan tergantung nominal. Ya. Pahala zakat yang 40 juta, berarti uang dia kalikan 40. Dia zakat 40 juta kalikan uang dia 40. 160 juta dia punya. Iya betul, 160 juta. Lebih. 1.600.000, 1.600.000. Itu zakatnya 40 juta. Sama yang zakatnya 20 juta, sama. Kenapa? No, karena persenannya sama, 2,5%. Jadi nilainya sama. Loh, masa saya sama dengan yang 20 juta? Saya 50 juta loh zakatnya, sama. Kenapa? Allah lihat persentasenya, nggak lihat nominalnya. Itu yang penting. Sehingga jangan merasa bangga sudah zakat 100 juta. Itu kewajiban Anda. Kalau Anda sedekah 100 juta, silahkan bangga. Itu belum diterima juga ya. Lihat dulu halal apa Anda, kepada siapa Anda sedekah, itu tergantung di situ. Sehingga dalam hal ini sifat seorang mukmin tidak mencegah hak orang dari harta dia. Mau itu yang wajib seperti zakat, nafkah. Nafkah itu wajib ya. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti, sering ini pernah orang ini Masya Allah setiap pengajian Ustadz Fulan hadir terus, nggak pernah absen. Kemanapun Ustadz ini ceramah keliling terus. Tapi suami istrinya me-WA ke Ustadz ini, Ustadz saya Masya Allah Ustadz, tapi tidak pernah ngasih nafkah Ustadz, nggak pernah kerja. Dia menikmati pengajian sampai nggak mau kerja. Akhirnya istrinya yang banting tulang. Ustadz itu marah akhirnya. Nah, nafkah itu wajib. Dari pengajian juga wajib, tapi kalau sudah bertabrakan antara nafkah dengan pengajian, bukan tinggalkan pengajian, bukan. Ambil sewajarnya. Seminggu sekali cukup kalau memang Anda sudah cukup dengan itu. Atau kan tiap malam jarang orang kerja, yang ada pagi sampai sore.
Ada pagi sampai sore. Ini mulai pagi pengajian terus sampai malam. Pagi besok pengajian lagi. Gak kerja kayak apa? Atau contoh orang yang dakwah kemana-mana tapi ditinggal isinya nggak ada nafkah, haram, dosa, nggak dapat pahala dakwah dia. Ini yang belajar agama yang wajib aja harus meninggalkan sebagian pengajiannya untuk nyari nafkah. Apalagi yang dakwah nggak wajib, dia hanya yang penting sudah ada yang dakwah selesai. Ini bukan fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah dakwah. Tapi kalau belajar agama fardu ain, itu pun fardu ain boleh ditinggalkan sebagian untuk nafkah, karena nafkah wajib. Ini penting karena sebagian orang nggak bisa bandingkan itu. Sama kayak seorang istri. Soalnya sih kadang-kadang masya Allah ahli ibadah, semalam suntuk, tahajud, dzikir, tapi pagi tidur sampai siang. Suaminya yang mandikan anak, yang ngasih makan, masak. Suaminya semua, yang isinya tidur aja karena capek ibadah semalam. Salah juga. Kenapa? Karena tugas dia bukan di situ. Ibadah dia bukan di tahajudnya, tapi bagaimana dia melayani suami dan anak-anaknya. Itu tuh, ibadah dia di situ, bukan di tahajudnya atau di wiridnya, bukan. Silahkan sholat malam, tapi jangan sampai melupakan yang wajib. Jangan sampai melupakan yang wajib, yang tugas dia. Itu contoh hak harta yang wajib. Ada hak harta yang sunnah, sedekah, ya. Sehingga istilah daripada pelit itu, ada pelit yang level haram. Kapan itu? Ketika dia pelit dari yang wajib. Pelit dari yang wajib. Termasuk yang wajib dinafkahi 3. Istri, anak. Anak ini anak siapa Ustaz? Ya anak dari sulbi Anda. Walaupun Anda sudah cerai sumpama, anak ikut istri. Anak ini wajib nafkahnya oleh Anda, yang dia dari sulbi Anda, bin Anda dia. Nafkahnya Anda yang ayah tiri nggak wajib menafkahi anak tirinya. Fulan menikahi seorang janda punya anak. Fulan ini nggak wajib ngasih nafkah anak, karena dia bukan anaknya. Yang wajib ngasih nafkah dia, ya ayahnya sendiri. Siapa ya? Itu kewajiban. Nggak, di sini penting untuk kita ketahui. Kemudian yang ketiga, orang tua. Orang tua di sini ya paling tinggi adalah orang tua kandung. Kalau memang masih ada baru mertua. Walaupun sekarang orang tua yang bagaimana yang wajib nafkahi Ustaz? Orang tua yang dia fakir, nggak bisa kerja lagi, wajib dinafkahi. Bahkan termasuk nafkah wajib kalau orang tua mau nikah lagi. Orang tua mau nikah lagi, wajib anak itu ayo biayai. Jangan dibilang sudah tua gini mau nikah lagi, mau digembosin apanya. Ingat itu kebutuhan biologis. Kayak makan minum nggak bisa. Ini kebutuhan biologis Pak. Kalau memang orang tua ini pengen nikah wajib dibiayai. Termasuk kewajiban anak membiayai pernikahan orang tuanya. Jangan digembosin. Waduh, warisan terbagi lagi warisan saya Ustaz. Ini kalau nikah lagi ada warisan kurang lagi, ada istri baru. Astagfirullah, nggak boleh seperti itu. Ya. Ini 3. Kalau orang tua mampu, Ustaz bagaimana? Orang tua bukan wajib dinafkahi, kecukupan. Tapi tadi sedekah paling afdol kepada orang tua. Paling afdolnya sedekah ke orang tua. Walaupun orang tua nggak butuh duit, dia sudah kaya. Tetap kalau Anda mau sedekah, paling utama orang tua. Paling utama orang tua. Kenapa? Karena dilipat gandakan sampai 90.000 kali. Padahal sedekah itu pahalanya 10 kali kan. Kayak kalau sedekah orang tua 90.000 kali. Orang kalau nyari pahala harus pinter-pinter. Pahalanya di situ. Kemudian
Selain itu Ustaz, ada dalam hadis Nabi bersabda, inna fil mali zakatun siwa zakah, inna fil mali haqqan siwa zakah. Dalam harta kita itu ada hak wajib selain zakat. Contoh, di kampung itu ada seorang fakir, jangan nunggu zakat untuk ngasih dia, Pak. Setahun sekali. Ini sudah fakir, nggak bisa kerja karena lumpuh, nggak bisa kerja dia, hanya mengharap uluran tangan orang. Maka di sini jangan nanti ya Ramadan saya kasih, tunggu ya Ramadan, seminggu meninggal sudah. Ini orang mampu sekitar itu wajib gantian ngasih. Kenapa? Karena ada hak di situ. Nabi pernah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah nggak dianggap beriman, man bata syab'an wajaruhu jahim, orang yang waktu malam kenyang tetangganya kelaparan, nggak beriman, kata Nabi. Kok bisa dia kenyang kok tangganya kelaparan, kok bisa? Di sini ada hak tetangga. Sehingga Nabi pernah bersabda, man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maksudnya memuliakan di sini, kalau memang ada lebih, kasih pertama kali yang berhak mereka, karena dia lihat Anda, lihat terus, kasih. Minimal Anda nggak ganggu mereka. Kalau memang Anda nggak bisa untuk memberi sesuatu pada mereka, minimal jangan mengganggu mereka, karena berat ya, berat. Tetangga itu haknya besar, tetangga itu haknya besar, dan jarang sekali Muslim sekarang yang tahu hak-haknya tetangga. Jadi Islam itu bukan cuma ngatur hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, tapi juga Islam mengatur hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini wala fadlan, seorang yang muslim juga tidak fadlan, tidak kaku. Wala jafiyan lahum wala ghalidha, tidak keras. Ya, tidak keras. Keras di sini artinya menolak pendapat orang. Wis pendapat saya yang benar, yang lain salah. Enggak mau menerima pendapat orang. Menganggap dirinya paling benar. Ini bukan muslim yang baik. Allah Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW. Jelas Nabi tidak mungkin. Itulah Allah pakai kalimat lau. Seumpama, walau kunta fadlan, seumpama Muhammad, seandainya, berarti tidak pernah Nabi itu. Seandainya Muhammad, engkau itu keras, walidul qalbi, gak mau untuk bermusyawarah, ya. Keras hatinya, kaku, lan faddu min hawli, niscaya para sahabatmu akan menjauh darimu. Nah, di sini penting menerima pendapat, itu penting. Walaupun keputusan itu tidak harus dari pendapat setiap orang. Dan saya punya guru kita itu, ya, kalau padahal beliau pemimpin pondok, jadi kalau sedang rapat beliau minta usulan kita para guru. Kalau kita usul itu, beliau pasti bilang apa positifnya, apa negatifnya. Itu ditimbang. Pasti itu positifnya apa? Engkau bilang itu apa positifnya? Nanti dari yang tahu, yang lain negatifnya apa ini? Dapat. Yang lain tahu negatifnya. Kalau lebih banyak negatifnya nggak diambil. Kalau lebih banyak positifnya, dicari mana yang lebih sedikit negatifnya. Itu pemimpin kan. Gak langsung ini ya urusan. Dan itu pondok beliau haknya. Cuman lihat bagaimana Nabi sendiri yang akalnya itu lebih tinggi dari seluruh manusia. Bahkan dalam dia sebutkan seumpama timbangan ini satunya akal Nabi, kecerdasan Nabi. Yang satunya kecerdasan semua manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, lebih unggul cerdasnya Nabi. Itu pun Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk musyawarah, wasyawirhum fil amri, dan ajaklah mereka wahai Muhammad
Muhammad musyawarah dalam segala urusan. Nabi cerdas, itu pun suruh musyawarah. Dan kita belum tentu cerdas, ngambil sendiri keputusan kayak apa. Ini penting musyawarah. Sehingga sifat seorang muslim gak kaku, nerima pendapat orang, gak menganggap paling benar sendiri. Itu sifat orang mukmin. Kalau sudah orang itu punya sifat kaku, sulit Pak. Dia akan menganggap yang lain salah. Oh, saya aja yang benar, yang lain salah. Yang lebih parah lagi sampai divonis ini neraka semua ini. Ya sudah saya aja. Ini repot ya, seperti modelnya. Ya, gak bisa hidup tenang model ini. Bisa hidup tenang. Ya. Wala mumariya, wala mujadila. Wala mumariya artinya gak gampang untuk mendebat orang. Ya. Istilahnya orang berpendapat langsung didonkan, enggak seperti itu. Oh kamu salah. Biasanya orang seperti itu bukan dengan ilmiah, dengan caci maki. Jika dia nggak bisa jawab dengan ilmiah, dicaci maki biar itu don. Kamu ini sudah gini, betul belum jawab. Kenapa? Karena dia nggak bisa jawab dengan yang ilmiah, sehingga dia donkan, dia ejek, itu memaringannya. Muslim nggak seperti itu. Tidak, dia itu mendebat orang, bukan debat aslinya. Debat itu sendiri itu nggak baik. Dalam hadis disebutkan, idza ahabballahu 'abda, kalau Allah mencintai seorang hamba, fataha lahu babal amal. Allah beri taufik dia untuk beramal, wa aghlaqa lahu babal jidal, dan Allah tutup untuk dia pintu banyak komentar. Allah tutup, enggak banyak komentar, yang banyak amalnya aja, berarti Allah cinta dia. Kadang ada orang seneng komentar, amalnya enggak ada. Komentari orang, Masya Allah nomor 1, tapi amalnya gitu-gitu aja. Kadang sering gitu ya, ada orang pinter nilai pengajian itu kayak gini, kurang. Dia sendiri nggak pernah hadir. Saya nggak perlu pengajian, jadi orang kopi aja cukup saya. Ya. Tapi kalau dia suruh mengomentari pengajian, banyak, ini nggak baik, kurang. Dia sendiri nggak pernah hadir pengajian, repot. Karena itulah untuk urusan di dalam kemaslahatan masjid atau musola, mintalah pandangan dari orang yang sering di musola. Ya nggak usah nyari pendapat orang yang nggak pernah ke musola, karena pasti nggak senengnya itu. Walaupun ini sudah sepuh, nggak urusan sepuh, urusan ini, urusan musola, minta pendapat yang sering hadir musola. Yang jarang hadir musola nggak usah diminta pendapat. Kenapa? Karena pasti nggak cocok. Dia aja nggak pernah ke musola, kayak apa mau cocok? Sama, semua kegiatan seperti itu. Seperti itu. Wala mujadila, wala mukhasima. Insyaallah kita lanjutkan daripada sifat-sifat yang enggak baik yang harusnya kita jauhi, ya. Nanti akan kita bahas lagi yang akan datang. Ya. Ada tahlil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم تقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصل من المقرر رجالهم مفتاح الدين بالحسن فداء لهم من النار فكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته